Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajarannya. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 3 offering A5F. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita buka terlebih dahulu pada bagian menu petunjuk. Pada petunjuk penggunaan, terdapat simbol back untuk menuju ke slide sebelumnya, ada simbol next untuk menuju ke slide selanjutnya, kemudian ada simbol home untuk menuju ke menu utama, dan yang terakhir ada simbol end untuk menutup PowerPoint interaktif. Nah, mari kita kembali ke menu utama. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Mau belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian makhluk hidup, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan jenis-jenis makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Kemudian untuk jenis-jenis makhluk hidup. Makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah manusia, contohnya kita. Kemudian yang kedua ada hewan, contohnya ayam, kambing, jerapah. Dan yang ketiga ada tumbuhan, contohnya pohon, bunga, rumput, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua adalah bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya adalah berjalan atau berlari. Kemudian yang kedua adalah bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa perpindahan tempat. Contohnya jalan di tempat. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan mengalami pernafasan yang sedikit berbeda. Tumbuhan di siang hari menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernafasan pada makhluk hidup. Contoh alat pernafasan pada makhluk hidup yang pertama adalah manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Contoh yang kedua adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Lanjut ke ciri-ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Tumbuh atau pertumbuhan adalah perubahan biologis yang ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup, seperti pertambahan tinggi serta berat. Pertumbuhan merupakan pertambahan sel-sel tubuh, sehingga ukuran tubuh bertambah dan tidak bisa mengecil kembali. Lanjut ke ciri-ciri yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Pada manusia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu pada hewan, berkembang biak dengan beberapa cara, yaitu bertelur, contohnya pada hewan ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Kemudian ada yang beranak atau melahirkan, contohnya sapi, kucing, kambing, kuda, dan lain-lain. Dan ada juga yang bertelur dan beranak, contohnya pada hewan ular. Lalu pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif yaitu jagung dan padi. Sedangkan contoh cara perkembangbiakan vegetatif yaitu cangkok, stek, tunas. Untuk contoh tumbuhannya yaitu mangga, kecor bebek, dan lain-lain. Lanjut ke ciri-ciri yang kelima yaitu membutuhkan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Manusia dapat memakan makanan yang sehat dan bergizi, contohnya seperti nasi, tahu, tempe, telur, sayur, buah, dan susu. Kemudian pada hewan, hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segala. Lanjut kepada tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan makanan atau energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Lanjut ke ciri-ciri yang terakhir, yaitu yang keenam, peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata ketika menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Kemudian, kura-kura akan masuk ke tempurungnya bila merasa terganggu. Dan daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Rangkumannya, mari kita lihat pada menu rangkuman. Rangkuman. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian berkembang biak, lalu membutuhkan makanan, dan yang terakhir peka terhadap rangsang. Nah, karena kita sudah mempelajari materi pada hari ini, kita masuk ke bagian soal atau kuis. Apakah kamu sudah siap mengerjakan kuis hari ini? Mari kita mulai. Yeay, kita telah selesai mengerjakan kuis hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.